Halo teman-teman sekalian, kembali lagi ya di bahasawacemanis.com. Di video kali ini kita ingin membahas tentang latihan soal ya, PBK dan SBMPTN ya, soshum ya di sini. Jadi sosial humaniora, jadi ngomongnya sejarah, geografi, ekonomi dan sosiologi. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Oke, jadi ada soalnya seperti ini ya, geografi nih. Sorry ya, soal sosumnya. Rumah iglo di Eskimo merupakan fenomena khas daerah tersebut. Pernyataan tersebut termasuk dalam konsep dasar geografi: A. Perbedaan wilayah, B. Keterkaitan ruangan, C. Situs, D. Keterjangkauan atau jarak. Oke ya. Nah, sebelumnya udah tahu belum rumah iglo itu kayak gimana ya? Rumah iglo itu yang di kutub tuh yang kayak gini ya. Jadi bentuknya begini, terus ini ada pintu masuknya. Ya, jadi dibangun dari apa? Dari es, ya dari es. Ya dibangun dari es, gitu ya. Nah, jadi orang bisa tinggal di sini, gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira dia termasuk konsep dasar geografi yang mana nih? Ya. Nah, jawabannya adalah oke. Jawabannya yang B ya, terkait keruangan. Ya, keterkaitan keruangan. Oke. Jadi space gitu ya. Konsep keterkaitan ruang memandang adanya keterkaitan antara fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat, baik fenomena alam ataupun kehidupan manusia. Rumah iglo biasanya akan dibangun di wilayah yang beriklim dingin atau wilayah yang tertutup es. Hal ini disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal dengan bentuk rumah yang dibangun. Kata kunci di sini ya. Konsep keterkaitan ruang. Oke. Jadi keterkaitan antara fenomena dengan fenomena lainnya. Oke. Di sini wilayah beriklim dingin atau wilayah tertutup es. Kondisi tempat tinggal dengan ini kesimpulannya di sini dengan bentuk rumah yang oke. Ya, konsep keterkaitan ruang itu jadi ada keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi fenomena misalnya iklimnya dingin, itu nanti ada hubungannya dengan bentuk rumah. Ya, bentuk rumah. Dalam hal ini iglo ya. Oke. Iglo gitu. Nah, di simpelnya di bawah ya. Kondisi tempat tinggal dengan bentuk rumah yang dibangun. Ya, keterkaitannya seperti itu ya. Jadi masuknya ke keterkaitan keruangan ya. Diulangi lagi, apa sih keterkaitan keruangan? Keterkaitan keruangan adalah keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Dalam hal ini adalah kalau di rumah iglo itu lokasinya ya, tempat tinggalnya di iklim dingin ya, ada kaitannya dengan bentuk rumah. Ya, atau bentuk rumah iglo itu ada kaitannya dengan iklim dingin. Oke? Oke, lanjut ya. Oke. Berikut ini adalah komponen-komponen sosial yang ada di desa adalah A. Manusia, B. Lokasi desa, C. Luas desa, D. Keadaan tanah, atau E. Aparatur desa. Oke. Jadi di sini tanya adalah komponen sosial yang ada di desa. Yang mana nih? Ya. Yang mana ya? Manusia bisa jadi. Manusia bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Aparatur desa juga isinya kan manusia. Ini bisa jadi juga. Oke, itulah jawabannya. Yang E ya, aparatur desa ya. Ya, oke. Jadi komponen desa terdiri dari komponen fisik dan komponen sosial yang saling berpengaruh satu sama lain.
Komponen sosial desa terdiri dari aspek-aspek sosial masyarakat desa seperti budaya, kearifan lokal, aparatur desa, lembaga sosial, dan nilai-nilai sosial yang diterapkan oleh masyarakat desa. Komponen fisik desa biasa mencakup unsur-unsur fisik yang berkaitan dengan kondisi geografis dan keadaan alam wilayah desa seperti luas, keadaan tanah, dan letak desa. Kayak gitu ya. Jadi, kami cari tahu dulu nih, komponen sosial desa tuh apa sih? Gitu ya. Nah, jadi di pembahasan dibilang bahwa komponennya ada dua ya, komponen sosial dan komponen fisik. Ya, jadi komponen desa terdiri dari komponen fisik dan komponen sosial yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Nah, contoh komponen sosial ya. Jadi komponen sosial itu apa sih? Komponen sosial desa itu terdiri dari aspek sosial masyarakat desa. Contohnya apa? Budaya, kearifan lokal. Misalnya budaya itu misalnya gini, budayanya di desanya masih ada pertunjukan wayang kalau orang sunatan gitu ya. Kearifan lokal ya, nilai-nilai luhur, misalnya mungkin ada ritual-ritual, misalnya apa panen gitu ya, apa sih istilahnya upacara panen gitu ya. Aparatur desa ya, misalnya kayak sekretaris desa gitu ya, gitu. Lembaga sosial ya, misalnya lembaga adat desa tersebut, keluarga juga termasuk, dan nilai sosial yang diterapkan oleh masyarakat desa ya. Misalnya tidak melawan orang yang lebih tua gitu ya, gitu ya. Jadi kalau di pilihan jawaban tuh apa nih? Budaya, kearifan lokal, aparatur desa, lembaga sosial, dan sosial, berarti ini ya. Iya, gitu. Nah, kalau komponen fisik desa itu terkait unsur fisik ya, yang berkaitan dengan kondisi geografis. Jadi kata kuncinya di sini aja nih, ngomongin geografis. Coba kalau di pilihan jawaban adanya apa? Lokasi itu geografi, ya. Kemudian luas desa itu geografi, keadaan tanah itu geografi ya. Nah, jadi udah ketahuan nih jawabannya antara E atau A gitu ya. Nah, lagi jadi kalau komponen fisik desa biasanya mencakup unsur-unsur fisik yang berkaitan dengan kondisi geografis dan keadaan alam wilayah desa seperti luas, keadaan tanah, dan letak desa. Itu ya, jadi jawabannya E. Oke, lanjut ya. Oke, ngomongin kesuburan tanah lagi nih ya. Banyak nih ya. Kita di video-video sebelumnya bahas juga nih tentang crop rotation dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Pada umumnya pengolahan tanah di daerah tegalan dengan crop rotation tujuannya, nah ini ngomongin pengolahan tanah tapi di daerah-daerah tegalan. Apa itu daerah tegalan? Ayo ya. Nah, crop rotation. Oke. Jadi, sebentar, pulpennya macet ya. Sebentar. Jadi, ini juga ada istilah crop rotation. Apa itu crop rotation? Crop rotation itu ya, kalau bisa Indonesiain, rotation kan pergantian. Crop itu tanaman, jadi pergantian tanaman atau pergiliran tanaman ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, baik lagi ke tadi nih, daerah tegalan. Apa tuh daerah tegalan? Nah, daerah tegalan itu bisa dibilang sebagai tanah yang luas dan rata yang ditanami palawija dengan tidak menggunakan sistem irigasi, tapi bergantung pada hujan. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya, jadi tegalan tuh apa sih? Tegalan intinya gini, tanahnya, nah ya. Jadi tegalan tuh jadi kayak tanah. Maaf ya, pulpennya lagi ini nih. Jadi tanah yang diairinya, tanah diairi bukan dengan irigasi ya. Jadi kan kalau sawah pasti harus pakai irigasi teman ya. Jadi kalau misalnya di sini sawah
di sini ada aliran air, di sini nanti airnya masuk gitu ya. Nah, kalau Tegalan ini enggak ya, ngandelinnya air hujan ya. Air hujan. Nah, mulai ya. Air hujan gitu. Jadi nggak pakai sistem irigasi teman. Daerah Tegalan ya. Jadi diulangin, daerah Tegalan itu apa sih? Daerah Tegalan itu adalah tanah luas yang dipakai buat tanam palawija biasanya ya. Itu yang dia nggak pakai sistem irigasi untuk pengairannya. Jadi dia ngandelin air hujan aja gitu ya. Jadi nggak pakai sistem irigasi apa-apa. Jadi sederhana banget. Crop rotation apa? Crop rotation itu pergiliran tanaman gitu ya. Nah, palawija apa sih? Palawija itu contohnya ya. Palawija. Bentar ya. Ya, sebentar. Ini muat lagi pulpennya. Ya, pokoknya palawija itu ya kayak singkong, kentang, ubi, jagung ya. Jadi kalau pernah ngeliat sawah, ladang yang isinya begitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, nah pilihan jawabannya jadi saya ulangin soalnya ya. Jadi bahas kemana-mana ya. Pada umumnya pengolahan tanah di daerah Tegalan dengan crop rotation tujuannya adalah A. Mempertahankan kesuburan tanah, B. Menambah kesuburan tanah, C. Menghambat gulma, D. Meningkatkan kesuburan tanah, atau E. Menggemburkan tanah. Itu ya. Jawabannya adalah yang A ya, mempertahankan kesuburan tanah gitu ya. Pembahasannya adalah salah satu teknik konservasi tanah secara vegetatif yang sering digunakan adalah crop rotation. Crop rotation merupakan prosesi tanaman dengan cara menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan pertanian atau dengan memvariasikan jenis tanaman pada saat pergantian masa tanam. Cara tersebut cukup efektif untuk mencegah berkurangnya atau bahkan hilangnya unsur hara di dalam tanah sehingga dapat mempertahankan kesuburan tanah gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi kalau pada umumnya pengolahan tanah di daerah Tegalan tadi ya, yang tanah yang nggak dikasih sistem irigasi tersebut ngandelin air hujan aja dengan pergiliran tanaman atau crop rotation, tujuannya adalah ya mempertahankan kesuburan tanah ya. Kalau nambah kesuburan tanah nih caranya cuma pakai apa? Pakai pupuk ya, itu udah cara yang paling benar. Oke. Gitu. Kalau menghambat gulma ini enggak, ini bisa pakai apa? Herbisida. Herbisida gitu ya. Meningkatkan kesuburan tanah ini sebenarnya lebih ke arah ke pupuk juga ya. Gitu. Menggemburkan tanah ini mah pakainya cacing ya. Nah, sebenarnya kalau dari pilihan jawabannya juga udah kelihatan nih ya, mempertahankan kesuburan tanah ya. Kalau nambah kesuburan tanah pakai pupuk, menghambat gulma pakai herbisida, meningkatkan kesuburan tanah pakai pupuk, menggemburkan tanah pakai cacing ya. Nah, jadi crop rotation adalah rotasi tanaman dengan cara menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan pertanian atau dengan memvariasikan jenis tanaman pada saat pergantian masa tanam ya. Jadi di sini dibilang efektif untuk mencegah berkurangnya atau bahkan hilangnya unsur hara di tanah ya, sehingga dapat mempertahankan kesuburan tanah. Nah, misalnya gini teman-teman ya, misalnya kalau jagung ya, jagung itu misalnya dia unsur haranya paling senang sama unsur hara K, kalium ya, pupuk NPK K. Nah, kalau dia habis tanam jagung lagi, terus kan nanti K-nya terus berkurang ya, K-nya terus berkurang. Kenapa? Karena diambil terus sama jagung nih yang mengonsumsi paling tinggi unsur hara K gitu ya. Nah, kalau misalnya diselang-seling ya, ada giliran tanaman di antara musim, pergantian musim tanam ya. Jadi misalnya penuh ya, gini deh, di mana nih ya, ke atas deh ya, kita cari yang kertasnya masih kosong. Nah, sini aja.
Nah, misalnya jadi kayak, bentar ya. Misalnya kan jagung itu dia K. Nah, kemudian misalnya ada kentang, ya misalnya kentang itu P ya. Jadi kalau misalnya diselang-seling ya, saya jagung itu ngambilnya K, kemudian diselang sama kentang. Kentang itu ngambilnya P, baru nanti jagung lagi K, baru nanti kentang lagi P. Ya, otomatis kan kalau kalian lihat di sini kan lihat nih, yang diambil tuh kalium dulu ya, potasium, kemudian nanti beberapa bulan kemudian yang fokus diambil adalah fosfor kalau mesin tanam kentang, nanti dari mesin tanamnya jagung lagi K lagi, kentang lagi P. Jadi selang-seling diambil, jadi nggak K terus, jadi akhirnya K-nya nggak habis. Itu ya, intinya seperti itu. Teman-teman ya. Oke teman, sekian dulu ya. Kita berdoa bersama dulu. Jadi semoga teman-teman yang nonton video ini ya, itu keterima di perguruan tinggi negeri nggak pulpennya ini ya, apa ini, perguruan tinggi negeri yang diinginkan gitu ya, yang dicita-citakan. Kemudian satu juga teman-teman masuknya juga nggak cuma di PTN yang diinginkan juga ya, jadi SNMPTN-nya juga di jurusan yang memang dicita-citakan ya, misalnya mau jadi anak teknik atau mau jadi dokter gitu ya, amin ya. Jadi doain ya, semoga teman-teman dapat perguruan tinggi yang diinginkan dan di jurusan yang diinginkan ya, amin. Oke teman-teman, dukung kami dengan subscribe channel ini ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.